Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E ingin membahas tentang make better decision. Perkenalkan, saya Tua Yuni dan rekan saya Rizky Intan Hapsari, Dayu Mitra Lestari, Miranda Mary, Dian Zunita, dan Nurma Yulinda. Thomas Hayes Tom Davenport Jr. Lahir pada 17 Oktober 1954 adalah seorang akademisi dan penulis Amerika yang mengkhususkan diri dalam analitik, inovasi proses bisnis, manajemen pengetahuan, dan kecerdasan buatan. Pada tahun 2003, Davenport dinobatkan sebagai salah satu dari 25 konsultan teratas dunia oleh majalah Consulting. Dan pada tahun 2005, dinobatkan sebagai salah satu dari 3 analisis bisnis dan teknologi terbaik dunia oleh pembaca majalah Optimus. Sebelum saya menjelaskan tentang mengapa adanya gangguan pengambilan keputusan, saya ingin memberitahu bahwa contoh dari adanya gangguan pengambilan keputusan ini yaitu ketika Thomas H. Davenport dalam tahun-tahun terbaru ketika mengambil keputusan baik di dalam sektor publik maupun swasta, membuat sejumlah besar panggilan yang buruk. Misalnya, keputusan untuk menginvasi Irak, tidak mematuhi perjanjian, pemanasan global, mengabaikan Darfur, dan kemungkinan besar akan dicatat sebagai tindakan yang merugikan dalam buku-buku sejarah. Ada juga ketika gangguan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Tenneco yang pernah menjadi konglomerat besar memilih dengan buruk saat membeli bisnis dan sekarang hanya terdiri dari satu bisnis suku cadang asli. Mengapa dari contoh-contoh yang saya baca, yang saya jelaskan tadi, mengapa gangguan pengambilan keputusan ini? Pertama, karena keputusan umumnya dipandang sebagai hak prerogatif individu, biasanya dilakukan oleh eksekutif senior. Proses yang digunakan, informasi yang digunakan, logika yang diandalkan telah diserahkan kepada mereka dalam sebuah kotak hitam. Yang kedua, tidak seperti proses bisnis lainnya, pengambilan keputusan jarang menjadi fokus analisis sistematis di dalam perusahaan. Sangat sedikit organisasi yang telah merekayasa ulang keputusan mereka. Namun, ada banyak peluang untuk meningkatkan pengambilan keputusan seperti halnya untuk meningkatkan proses lainnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Intan Hapsari dengan nomor mahasiswa 29929. Sebuah organisasi harus membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah proses yang baik tidak selamanya menghasilkan keputusan yang baik juga, tetapi dapat membuatnya menjadi lebih baik. Maksudnya di sini ialah segala proses yang telah kita lakukan agar mendapatkan hasil keputusan, pasti ada satu celah atau satu kesalahan yang tanpa kita sadari kita lakukan, sehingga hasil dari keputusan tersebut tidak optimal. Namun, hasil dari keputusan tersebut masih lebih baik dibandingkan kita tidak melakukan proses yang semestinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kerangka kerja untuk meningkatkan keputusan. Yang pertama, identifikasi. Seorang manajer harus membuat beberapa opsi keputusan dan harus memutuskan mana yang paling penting atau mana yang harus diprioritaskan dari keputusan tersebut. Misal, 10 keputusan teratas yang harus berjalan dengan baik jika kita ingin memenuhi tujuan keuangan kita.
Nah, dari 10 keputusan tersebut, kita harus bisa memilih satu keputusan yang menjadi prioritas yang akan kita analisis dengan baik, sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal. Tetapi, jika dari 10 keputusan tersebut kita tidak mempunyai prioritas, maka semua keputusan tersebut akan kita anggap setara. Nah, jika kita anggap setara, maka tidak akan adanya penganalisisan yang optimal, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak optimal. Yang kedua, inventaris. Setelah kita mengidentifikasi keputusan, kita harus bisa mencari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, seperti siapa yang memainkan peran dalam pengambilan keputusan, seberapa sering itu terjadi, dan informasi apa yang tersedia untuk mendukungnya. Dari pertanyaan seperti itu, bisa membantu organisasi dalam memahami keputusan mana yang perlu perbaikan dan proses apa yang dilakukan agar menghasilkan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, intervensi. Setelah kita melakukan pengidentifikasian keputusan, kita telah mencari faktor-faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya kita akan merancang peran, merancang proses, sistem, dan perilaku yang harus digunakan organisasi. Kunci dari intervensi sendiri ialah melakukan pendekatan secara luas yang mempertimbangkan semua aspek proses keputusan, termasuk pelaksanaan keputusan tersebut. Yang terakhir, saya akan membahas tentang kelembagaan. Sebuah organisasi perlu memberi manajer alat dan bantuan. Alat dan bantuan di sini bisa diimplementasikan dengan cara pelatihan manajer, sehingga manajer dapat menentukan apakah keputusan tertentu harus dibuat secara sepihak oleh satu manajer atau suara mayoritas grup. Maksudnya di sini ialah manajer harus tahu kapan waktunya sebuah keputusan harus ditentukan oleh dirinya sendiri atau suara mayoritas grup. Suara mayoritas grup ialah suara-suara dari orang-orang yang terlibat langsung dalam pembuatan keputusan. Selain itu, mereka juga harus bisa menentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk membuat keputusan. Siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas hasil dari keputusan. Dan siapa yang perlu dikonsultasikan atau diinformasikan. Maksudnya di sini ialah setelah kita membuat keputusan, kita harus mengkonsultasikan keputusan kita tersebut kepada siapa, menginformasikan keputusan kita kepada siapa, sehingga tidak adanya kesalahan ketika kita akan memutuskan sesuatu di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Keputusan produk baru yang lebih baik di ITS. Pada tahun 2007, Kurt Landgraf yang merupakan CEO ITS menyimpulkan bahwa organisasi tersebut diperlukan untuk mempercepat dan meningkatkan keputusan tentang produk dan layanan terbaru seperti ICT, GRI, TOEFL, NIP jika ingin terus bersaing secara efektif. Adapun beberapa masalah yang mendasar pada saat proses struktur matriks organisasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tidak efektif. Yang pertama, pembuat keputusan sering kekurangan informasi tentang kekayaan intelektual mitra, waktu siklus, dan pasar untuk penawaran baru. Yang kedua, tidak ketahui kejelasan siapa yang memainkan peran saat keputusan dibuat. Yang terakhir, struktur prosesnya yang tidak jelas. Tim Elliott dan Farnum menciptakan proses baru untuk memimpin keputusan yang lebih berbasis memiliki bukti, yaitu Badan Musyawarah Terpusat, untuk membuat keputusan tentang penawaran baru.
Kemudian dikembangkan formulir informasi tentang proposal dan menetapkan standar bukti yang kuat bahwa penawaran tersebut sesuai dengan strategi ITS dan pemasaran atas permintaan. Proses yang dijalankan ini telah beroperasi selama 20 bulan sehingga secara luas mengalami peningkatan besar. Namun, Badan Musyawarah menyadari bahwa proposal harus dibina sejak tahap awal untuk menciptakan lebih banyak persembahan yang baik. Ruang lingkup pemerintahannya diperluas untuk mengevaluasi dan memprioritaskan semua adaptasi produk dan peluang baru. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Miranda Meris Silvia Simamora dengan NIM 29779. Keputusan penetapan harga yang lebih baik di pekerjaan Stanley. Stanley telah mengidentifikasi beberapa domain keputusan yang penting bagi keberhasilannya, termasuk penetapan harga, penjualan, dan perencanaan operasional. Pusat penetapan harga telah membuat berbagai intervensi tentang bagaimana unit bisnis mencapai dan melaksanakan keputusan penetapan harga dan telah mengembangkan beberapa metodologi penetapan harga. Pusat tersebut telah membantu mengembangkan pengambilan keputusan otomatis seperti proses untuk mengotorisasi acara promosi. Hal ini menggunakan analisis ruang putih untuk menganalisis data penjualan pelanggan dan mengidentifikasi peluang untuk penjualan atau margin tambahan. Hasil dari pekerjaan pusat tersebut yaitu margin kotor di Stanley tumbuh dari 33,9% menjadi lebih dari 40% dalam 6 tahun. Perubahan tersebut telah menghasilkan lebih dari 200 juta dolar dalam nilai tambahan bagi perusahaan. Burn Davis sebagai Kepala Transformasi Bisnis dan Sistem Informasi mengatakan, kami mencoba meningkatkan keputusan penetapan harga hanya dengan data dan alat analisis saja, tetapi tidak berhasil. Hanya ketika kami mendirikan pusatnya, kami mulai melihat peningkatan nyata dalam keputusan penetapan harga. Berbagai perspektif menghasilkan hasil atau keputusan yang lebih baik. Analisis dan otomatisasi keputusan adalah alat yang paling ampuh untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Semakin banyak perusahaan yang baik secara strategis maupun taktis, membangun strategi kompetitif seputar kemampuan analisis dan membuat keputusan berdasarkan data dan analitik. Berikut merupakan cara untuk menyeimbangkan dan menambah alat keputusan dengan intuisi dan penilaian manusia. Yang pertama, peringatkan manajer untuk tidak mengembangkan model analisis bisnis yang tidak dipahami. Ini berarti tentu saja agar efektif, manajer harus semakin banyak dengan analitik. Yang kedua, perjelas asumsi. Setiap model memiliki asumsi di baliknya, seperti harga rumah akan terus naik di masa mendatang, atau tingkat biaya pinjaman akan tetap sama dengan 10 tahun terakhir. Yang tiga, berlatih manajemen model. Melacak model yang digunakan dalam organisasi dan memantau seberapa baik mereka bekerja untuk menganalisis dan memprediksi variabel yang dipilih. Sekian presentasi saya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nurma Yulinda, NIM 30972. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perspektif yang keempat, yaitu kembangkan cadangan manusia. Sistem keputusan otomatis sering digunakan untuk menggantikan pembuat keputusan seseorang. Tetapi, Anda akan kehilangan orang-orang tersebut dengan resiko Anda sendiri. Maka dari itu, dibutuhkan seorang ahli untuk merevisi kriteria keputusan dari waktu ke waktu atau mengetahui kapan algoritma otomatis tidak lagi berfungsi dengan baik. Penting juga untuk mengetahui kapan pendekatan keputusan tertentu tidak berlaku. Misalnya, analitik tidak cocok dalam situasi ketika Anda harus membuat keputusan yang sangat cepat. Dan hampir semua model kuantitatif, bahkan yang prediktif, didasarkan pada data masa lalu. Jadi, jika pengalaman atau intuisi Anda memberitahu bahwa masa lalu tidak lagi menjadi panduan yang baik untuk masa kini dan masa depan, Anda akan menggunakan alat keputusan lain,
atau setidaknya untuk membuat beberapa data atau analisis baru. Untuk melihat sekilas kekuatan dan kelemahan dari berbagai pendekatan tersebut, maka kalian bisa melihat lanskap baru dari pengambilan keputusan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Sumita Haryanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada berbagai perspektif untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. Tadi sudah dijelaskan ada 4 perspektif ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanskap baru dalam pengambilan keputusan. Itu di sini ada 7 lanskap baru dalam pengambilan keputusan ya. Yang pertama itu ada proses kelompok kecil, yaitu membuat keputusan yang efektif hanya dengan beberapa orang. Jadi itu dalam pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Kemudian ada manfaatnya, yaitu konvergensi dini aktif keputusan tidak mungkin. Kemudian yang kedua itu ada tanggung jawab yang jelas dapat ditetapkan. Jadi itu karena proses pengambilan keputusan dilakukan oleh orang yang sedikit, yaitu hanya beberapa orang, kita dapat memberikan tanggung jawab kepada salah satu orang yang mengambil keputusan. Kita misalkan bisa menunjuk si X untuk mengambil tanggung jawabnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada berbagai alternatif dapat diperiksa. Kemudian ada pesan peringatan dari proses kelompok kecil, yaitu yang pertama ada norma debat harus rasional bukan emosional. Jadi itu dalam pengambilan keputusan ini kita harus rasional dan tidak boleh terbawa dengan emosi. Kemudian yang kedua, setiap orang harus setuju dengan keputusan setelah debat. Jadi itu seperti dengan musyawarah mufakat ya. Jadi itu pada akhirnya semua orang harus setuju dengan keputusan yang sudah diambil. Kemudian lanskap yang kedua itu ada analitik, yaitu menggunakan data dan analisis kuantitatif untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi itu dalam pengambilan keputusan analitik ini landasannya itu adalah data dan analisis kuantitatif yang sudah ada. Kemudian manfaat dari lanskap analitik ini yaitu keputusan lebih mungkin benar. Ya, di sini lebih mungkin benar itu dikarenakan pengambilan keputusan itu berdasarkan data. Kemudian yang kedua ada metode ilmiah menambah ketelitian, yaitu tadi karena menggunakan data kan menjadi lebih teliti. Kemudian ada pesan peringatan, yaitu yang pertama ada mengumpulkan data yang mungkin cukup sulit dan memakan waktu. Jadi itu karena menggunakan data, karena dasarnya itu data, kita kan harus mencari data-data dulu sebelum mengambil keputusan. Jadi kan proses mencari data itu kan nggak selamanya mudah, jadi itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua, ada asumsi yang benar adalah sangat penting. Kemudian ada lanskap otomatisasi, yaitu menggunakan aturan keputusan dan algoritma untuk mengotomatisasikan proses keputusan. Kemudian ada manfaatnya, yaitu kriteria kecepatan dan akurasi untuk mengambil keputusan sudah jelas. Kemudian ada pesan peringatan, yaitu sulit untuk mengembangkan kriteria keputusan dapat berubah. Kemudian ada lanskap ilmu neuron, yaitu mendapatkan penghasilan dari penelitian otak yang menerangi pembuatan keputusan. Jadi itu dalam pengambilan keputusan itu sesuai dengan pemikiran si pengambil keputusan, itu nggak berdasarkan data. Jadi misalkan saya mengambil keputusan ya sesuai dengan apa yang otak saya pikirkan, seperti itu. Kemudian ada manfaatnya, yaitu pengambil keputusan tahu kapan harus menggunakan otak emosional. Yang kedua, melatih otak rasional untuk bekerja lebih efektif. Yang ketiga, pengambilan keputusan individu mungkin dinilai terlalu tinggi. Kemudian ada pesan peringatan, yaitu otak masih kurang dipahami. Nah, lanskap yang kelima itu ada ekonomi perilaku. Itu manfaatnya yaitu menggabungkan penelitian tentang perilaku ekonomi dan pemikiran ke dalam keputusan. Jadi itu dalam pengambilan keputusan kita itu menggunakan dasar perilaku ekonomi dan pemikiran kita dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada pesan peringatan, yaitu menerangi bias dan area irasionalitas dapat mendorong keputusan ke arah tertentu. Yang ketiga, temuan di lapangan masih samar. Dan yang keempat, konteks dan kata-kata dapat digunakan untuk memanipulasi keputusan.
Kemudian, lanskap yang keenam itu ada intuisi, yaitu mengandalkan naluri dan pengalaman untuk membuat keputusan. Jadi itu sesuai dari naluri masing-masing pembuat keputusan, seperti itu. Kemudian ada pesan peringatan, yaitu mudah dan tidak membutuhkan data. Yang kedua, alam bawah sadar bisa efektif dalam penimbang pilihan. Yang ketiga, biasanya pendekatan keputusan yang paling tidak akurat. Ya karena berdasarkan intuisi kan, maksudnya nggak ada data-data penunjang, jadi kan belum tentu akurat seperti itu. Kemudian yang keempat, ada pengambil keputusan dengan mudah dipengaruhi oleh konteks. Kemudian lanskap yang terakhir itu ada kebijaksanaan orang banyak. Itu menggunakan survei atau pasar untuk memungkinkan keputusan atau masukan oleh kelompok besar. Jadi itu dalam pengambilan keputusan itu dilakukan survei, yang diberikan survei itu ke orang banyak. Jadi itu keputusan itu pengambilan keputusan dilakukan oleh orang banyak. Kemudian ada pesan peringatan, yaitu mereka yang sangat dekat dengan masalah tersebut memiliki posisi yang baik untuk mengetahui kebenaran. Jadi itu kan apabila orang tersebut dekat dengan masalah yang ada, orang itu tuh mengerti detailnya, jadi itu mereka tuh tahu bagaimana sih sebenarnya yang baik dalam mengatasi masalah tersebut gitu kan. Yang kedua itu ada keputusan berbasis kerumunan bisa sangat akurat. Yang ketiga, anggota kerumunan tidak boleh mempengaruhi satu sama lain. Jadi itu harus sesuai dengan individu masing-masing ya. Kemudian yang terakhir ada partisipasi yang berkelanjutan sulit untuk dipertahankan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya, keputusan seperti aktivitas bisnis lainnya tidak akan menjadi lebih baik tanpa tinjauan yang sistematis. Jika Anda tidak tahu keputusan mana yang paling penting, Anda tidak akan dapat memprioritaskan perbaikan. Jika Anda tidak tahu bagaimana keputusan dibuat di perusahaan Anda tidak dapat mengubah proses pembuatannya. Jika Anda tidak menilai hasil perubahan Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan mencapai keputusan yang lebih baik. Cara untuk memulainya adalah dengan memberi keputusan perhatian yang pantas mereka terima. Tanpanya, setiap keberhasilan yang dicapai organisasi Anda dalam pengambilan keputusan tersebut akan sangat bergantung pada keberuntungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.